Ini total ketinggian kita kalau dari bawah sampai nanti ke ujungnya retrack itu kurang lebih ada di 80 meter. Berarti kayak jogging track aja ya sebenarnya, tapi Iya. di atap ya. Di atap. Jadi kita ngadopsinya ke atap. Jadi untuk memacu adrenalin juga sih. Gitu. Oke teman-teman semuanya, hari ini kami akan mengajak teman-teman untuk keliling ke salah satu stadion kebanggaan warga DKI Jakarta nih guys. Betul banget. Kita bisa lihat di belakang kita berdua nih, ada stadion yang bisa jadi terbesar di Indonesia. Sebelumnya kita akan ajak keliling-keliling dengan saya, Arik. Dan saya Givari, kami dari Property Masterpiece, and welcome to Jakarta International Stadium. Oke Rick, kan lu dari backgroundnya arsitektur nih, dan kebetulan banget nih hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung sama Mas Akmal, yang mana beliau adalah arsitek dari Jakpro nih. Wah, asik banget nih, gue nggak sabar untuk ketemu Ini Mas dia Akmal. Mas Akmalnya. Ya. Mas Akmal, apa kabar? Sehat. Baru aja dengan Givari. Gimana kabar? Siap. Ini cakep banget ya kalau kita lihat-lihat. Ini tuh mungkin bisa jadi stadion paling megah di Jakarta kali ya. Bisa, benar. Jadi JIS ini kita desain pertama juga di Indonesia yang dengan kapasitas 82.000. Oke. Dan dia standar FIFA, di mana standar FIFA kita nggak ada lintasan atletik. Jadi kalau kita lihat kita nggak ada lintasan atletik. Jadi jarak penonton dengan lapangan itu sangat dekat. Dekat ya. Kurang lebih di 10 meter dengan garis pinggir lapangan itu. Jadi penonton bisa merasakan suasana dekat dengan pemain. Permainan gitu Betul. ya. Seru banget ya. Satu impresi yang saya ketika baru masuk ke dalam sini, Mas, adalah skalanya, Mas. Pas kita masuk, kita merasa kecil banget karena bangunannya tuh tinggi banget dan gede banget. Itu Betul. tingginya berapa ya, Mas ya? Ini total ketinggian kita kalau dari bawah sampai nanti ke ujungnya retrack itu kurang lebih ada di 80 meter sampai atas. Nah, kita selain itu nanti di ketinggian itu kita ada fasilitas yang namanya Sky View Deck. Jadi nanti penonton itu bisa diakses sehari-hari. Jadi penonton yang berkunjung ke JIS, kalaupun tidak ada event, itu kita bisa jalan-jalan ke Sky View Deck di ketinggian 72 meter. Nanti dia ada di sekelilingnya atap stadion. Jadi dia bisa jogging di sana. Berarti kayak jogging track aja ya sebenarnya, tapi di Iya. atap ya. Di atap. Jadi kita ngadopsinya ke atap. Jadi untuk memacu adrenalin juga sih. Gitu. Yang bikin saya kagum banget, Mas, ketika misalkan saya ngelihat struktur dari atapnya itu. Struktur dari atapnya ini luar biasa gede banget. Apa sih yang bikin kesulitannya untuk mengkonstruksikan konstruksi ini gitu? Kalau untuk atap ini memang spesial ya. Jadi atap JIS itu bentangannya itu kurang lebih di 260 meteran dia panjangnya. Nah, kesulitan kita kalau di proyek sih bukan kesulitan, lebih ke tantangan ya. Tantangan, Jadi memang Seru semua ya. hal itu Challenge ya. challenging gitu. Benar. Nah, ini yang sempat awal-awal kita challenge itu adalah menaikkan atap ini itu secara berbarengan. Jadi kalau secara konstruksi kita memasangnya di atas itu akan butuh waktu yang cukup lama gitu. Dengan ketinggian kurang lebih di 60 meter dari bawah waktu desain awal. Nah, makanya kemarin daripada kita lakukan pekerjaannya di atas dengan bentang yang begitu panjang, kita coba semua rakit di bawah. Begitu selesai rakit di bawah, kita angkat berbarengan di 8 titik. Di 8 titik kolom utama. Nah, itu kita angkat barengan. Itu juga yang salah satu memecahkan rekor muri. Jadi kita mengangkat struktur atap bareng-bareng dengan bobot 4.000 ton. Nah, itu baru pertama juga di Indonesia. Rekor Jadi muri itu ya. Rekor muri. Jadi selain stadionnya, dalam prosesnya juga kita banyak sekali penghargaan rekor untuk, juga ya. untuk di JIS ini.
Untuk roof ini juga tadi kan kita bahas roof nih. Roof itu katanya ini bakal jadi retractable. Bisa buka tutup, benar itu Mas? Bener. Jadi kita desainnya JIS itu atap ini bisa buka tutup, jadi suatu saat ketika nanti pengen difungsikan sebagai arena indoor itu bisa. Oke. Jadi bukan hanya untuk sepak bola aja, kalau olahraga memang khusus untuk sepak bola, Ya. tapi secara event lain, kalaupun ada konser, musik konser, ataupun ada kebutuhan untuk menjadikan JIS itu sebagai arena indoor, nah kita bisa ditutup. tinggal nutup atapnya aja. Berarti multifungsi juga ya Mas ya? Multifungsi, Bisa benar. untuk sport, bisa untuk festival musik, konferensi atau apapun juga bisa dilakukan di Juga bisa dilakukan di sini. Kira-kira penutup atapnya itu apa ya Mas ya? Kalau saya boleh tahu. Jadi dia itu sistemnya itu pakai motor penggerak sama. Motor penggerak. Dia pakai motor penggerak. Terus untuk finishingnya itu kita pakai membran ATFE. Jadi dia Oke. membran yang bening gitu, kayak Seperti plastik. yang Ya, tebel, betul. tapi dia bening karena kita masih butuh sinar matahari itu masuk ke dalam stadion. Ya, ya, Karena betul. rumput kita kan masih hybrid Ya. itu masih mengandung unsur naturalnya, sehingga kita butuh sinar matahari buat masuk. Oke, berarti itu kan ada proses juga nih. Sekarang kita bisa lihat, teman-teman mungkin bisa Iya. lihat juga ada proses itu ya, karena rumput hybrid tadi itu. Iya, jadi- harus ada proses kayak gitu. Ya, ini salah satu alat juga, ini baru pertama juga dipakai di Indonesia. Ini namanya grow light. Jadi dia fungsinya itu sebagai pengganti sinar matahari. Nah, Itu karena ultraviolet kita- itu ya berarti ya? Ultraviolet. Jadi karena desain stadion kita ini itu tertutup, jadi ada intensitas matahari yang berkurang Ya. masuk ke dalam, dibantu pakai alat ini. Oke, untuk ini kan kita bisa ngelihat nih di stadion sebesar ini di ujung sana itu tuh ada kaca gitu ya. Nah, itu apakah untuk media atau untuk apa tuh Mas? Nah, JIS itu kita mengakomodir bukan hanya untuk Penonton. VIP dan penonton reguler, tapi kita ada VIP dan juga untuk corporate box. Nah, itu adalah tribun dan ruangan untuk corporate box. Jadi itu nanti untuk sponsor ataupun kolega-kolega dari tim yang ingin melihat dan menyaksikan pertandingan bola ataupun event secara private gitu, karena dia punya ruangan sendiri, lounge, termasuk untuk duduk-duduk sofa lounge, dan juga kursinya itu sendiri, dia kursi tribun sendiri untuk corporate ini. Oke, kita udah ngeliat-liat sisi lapangannya nih Mas. Oke. Itu luar biasa banget, udah standar FIFA. Tapi yang bikin saya menarik lagi, ini sirkulasi udaranya di sini enak banget. Dan ini semuanya terbuka. Itu kenapa Mas kayak gini? Nah, ini salah satu yang memang menjadi poin plus sehingga kita bisa dapat Green Building Platinum ya. Jadi kita desain kulit ini itu ada perforasinya. Oke. Secara arsitektural dia menjadi kulitnya stadion, tapi secara fungsi utamanya bolong-bolong ini tuh untuk sirkulasi udara yang ada di dalam. Jadi tanpa penghawaan buatan, Udah adem juga ya. di dalam Cerah udah juga ngerasa udah. nyaman lah Nah, penonton iya, untuk benar-benar. untuk ada di dalam. Nah, ini menjadi salah satu apa namanya yang menjadikan kita bisa green building Elemen platinum. sustainable-nya di situ. Elemen Selain, sustainable-nya selain di dari situ. fasad ini ada apa aja Mas? Yang bikin bangunan ini sebagai sustainable building? Kita ada solar panel juga. Selain itu yang memang terbesar itu tadi penghawaan itu, dan juga konservasi energinya. Jadi kita air itu tidak kita buang langsung ke luar. Jadi masih kita olah, kita tampung dulu di dalam kawasan zero runoff. Nanti ada beberapa retention pond yang memang mengalirkan air tangkapan dari stadion menuju ke sana. Sehingga kita tidak membuat banjir lah lingkungan sekitar. Oke, berarti dari kolam retensi semua dialirin lagi untuk segala utilitas yang ada di bangunan. Betul. Untuk lapangan, untuk toilet dan Untuk semuanya. terutama untuk penyiraman di area landscape itu yang utama untuk kita jadikan objek Luar konservasi. biasa, luar biasa. Oke, ini ada yang menarik lagi nih, Rick sama Mas Akmal. Ini disajikan tempat untuk para disabilitas ya, Mas. Dan ini infonya nggak cuma di sini, ada banyak ya, Mas Akmal. Ada beberapa titik memang untuk difabel. Jadi di JIS itu
kita mengakomodir difabel mulai dari dia datang. Mulai dari dia datang ada lift sendiri untuk difabel, ada akses sendiri untuk difabel. Nah, tempat duduknya kita siapkan sendiri. Jadi ada tempat untuk kursi difabel, ada kursi untuk pendampingnya. Jadi biasanya kan difabel akan ada yang mendampingi. Iya, Jadi si pendampingnya pun kita perhatikan, kita kasih tempat duduk, difabelnya juga kita kasih slot untuk di gym. Menarik banget. Jadi teman-teman ya, rumah stadion ini selain ramah lingkungan juga ramah disabilitas. Oke Mas Akmal, sebelum Mas Akmal jalan-jalan, ini ternyata pas saya lihat ini gede banget ya. Ini screen ya? Iya, ini scoring board. Scoring board. Scoring board. Jadi di JIS itu ada 2 scoring board di ujung timur utara dan di selatan barat. Nah, ini posisinya mirror. Iya. Ini ukurannya itu kalau Gede banget dibayangkan kayaknya. itu seluas lapangan basket. Basket Jadi lapangan basket kalau diangkat diangkat ya kayak itu gitu itu lapangan basket sebenarnya. Dan itu LED semua ya? Itu LED semua. iya, Nah, gokil. semua LED ini termasuk lampu dan sound system yang ada di JIS yang menggantung ini semua terpusat di ruangan lantai 5 yang kaca ini. Oke, itu ya. Itu berarti Itu control room. Oke. Control room. Oke, Jadi semua nanti kebutuhan pertandingan akan dikontrol lewat sana. Control room. Oke, menarik. Berarti dari segala fasilitas dan fitur semua ini udah internasional, udah top semua ya Mas Udah ya? top. Dan terintegrasi semua dalam sistem. Luar Jadi biasa bangga lah. juga Rik ya kita. Jadi ya. bangga banget kita sebagai warga Indonesia, terutama Jakarta juga punya tempat ini. Betul. Mas Akmal, ini kita mau diajak jalan-jalan kemana lagi nih abis ini? Ini kita karena posisi ada di lantai 3, kita lihat untuk concourse di gate entrance utama sisi baratnya JIS. Oke. Yuk, kita langsung aja ke sana. Oke, sekarang kita udah ada di bagian barat Jakarta International Stadium. Bisa dilihat di belakang kita nih, gede banget skalanya, luar biasa besar banget. Kita kerasa kecil banget. Dan kalau misalnya kita lihat di sini Gede nih ya, banget sih. kurang lebih nih, konsepnya tuh apa sih Mas? Kalau misalnya kita lihat dari fasad luarnya. Jadi kalau untuk si stadionnya ini, konsepnya itu kita topi Betawi. Topi Betawi. Jadi walaupun kita internasional, setidaknya menginternasionalkan budaya kita. Masih Budaya, local pride ya, local Local pride. pride. Betawi ya, Khususnya Jakarta. Betawi. Nah, kalau untuk fasad, dia itu kita mengadopsi loreng macan, kan identik dengan macan ya. Macan Kemayoran ya. Macan Kemayoran, Macan identik Kemayoran. dengan macan Kemayoran. Kita mengadopsi loreng macan itu untuk kita tempelkan di fasad. fasad. Makanya kita ada perforated-nya ini. Bolong-bolongnya ini sebenarnya dia itu kalau kita lihat dari jauh kayak ngebentuk loreng-loreng macan oke, dia. loreng macan. Dan mungkin terutama Itu pas kita nyala adopsi. baru kelihatan kali ya. Betul. Mas, menarik nih. Kita sekarang lagi berjalan di atas jalur yang memang udah digaris-garisin, Mas. Apa benar ini kemarin saya dengar ini sesuai arah kiblat ya? Benar? Bener. Nah, di JIS itu karena biasanya Ya. kalau bola match pertandingan bola itu kan di jam antara banyak banget sholatnya Ya, ya, kan, ya. asar, maghrib, isya. Nah, untuk mengakomodir kebutuhan mayoritas muslim yang di Indonesia itu di concourse kita. Jadi ini kita nyebutnya concourse ini. Oke. Ini area concourse termasuk RAM itu kita motif lantainya itu ke arah kiblat. Jadi yang Oke. garis ini kalau kita berdiri di sini ke sana Ini itu udah langsung arah kiblat ya? langsung ke arah kiblat. iya, iya. Dan Wah, kita luar biasa. sediakan ada 99 titik wudhu Oke. untuk di area luar ini. Jadi waktunya sholat nggak perlu masuk. Iya, iya. Kalau memang sedang ada di luar, sudah bisa mengambil titik-titik wudhu yang ada di luar untuk sholat di area sini. Oke, menarik. Berarti Oke. sekarang nih kita posisi lagi di tadi apa namanya? Concourse Concourse. barat. Dan di ujung sana itu adalah pintu utama. Di sana pintu utama Oke. barat. Pintu Pintu barat. Pintu barat. Oke. Oke. Dan di situ juga digunakan sebagai transit oriented development di situ. Benar. Jadi konsepnya semua penonton nanti yang menggunakan transportasi umum, oke. busway ataupun KRL itu akan terpusat di TOD Itu kita. ya. Bahkan nanti ke depannya akan LRT juga ya. Ada LRT fase Oke. 2 juga akan berhenti di sini. Begitu turun, mereka akan Jalan langsung kaki. masuk dari gate yang ada di ujungnya RAM itu untuk masuk ke
stadion. Oh, berarti Jadi untuk lewatnya teman-teman sini. semua yang ingin nonton pertandingan sepak bola atau Di apapun, JIS gitu ya. semua harus menggunakan transportasi umum ya. Betul. Karena kapasitas parkiran juga sedikit di sini. Kapasitas parkiran kita hanya kurang lebih 1.300-an lot. Oke, tiga ya mobil. kalau bisa pakai kendaraan umum. Benar. Lebih environmentally friendly juga. Kan stadionnya udah environmental. Iya, Benar. warganya juga harus ya. Benar. Keliling-kelilingnya. Oke. Berarti secara desain, secara konstruksi, secara keamanan, semua itu udah dipikirkan semua dan Betul. semuanya itu udah sesuai standar internasional semua ya Mas? ya? Betul. Itu sudah kita akomodir dan kita aplikasikan sih. Oh, demi untuk kenyamanan semua pemain, penonton, dan semua orang yang menggunakan Jakarta International Stadium ya. Betul. Luar biasa banget. Oke, teman-teman, ini kan kita udah jalan-jalan dari tadi, kita outdoor terus ya. Iya. Mungkin Mas Akmal, mungkin ada ruangan-ruangan indoor yang cakep, yang ciamik yang bisa kita lihat mungkin habis ini. Boleh, habis ini kita lanjut ke lantai 2. Oke, Lantai 2 dari JIS. siap. Oke teman-teman, stay tune, kita lanjut ke lantai 2. Sekarang kita udah ada di ruang dalam Jakarta International Stadium. Sekarang kita dari sirkulasinya, ada ruangan di kanan, itu ruangan apa ya Mas Akmal? Nah, ini kita di lantai 2. Ini koridor untuk pemain. Nah, sebelah kanan ini tempat kerja media. Jadi nanti di JIS itu ada sendiri tempat untuk kerja media. Di sini ada termasuk juga untuk tempat rapat untuk teman-teman media nanti yang akan meliput event yang ada di JIS. Berarti nanti pemain akan lewat sini ya? Pemain juga akan lewat sini untuk pemain home maupun away. Nah, di sini ini ada locker away. Ini untuk Ini tempat pemanasan. tempat pemanasan, warming menarik up. ya. Dia pakai rumput sintetis. Jadi sebelum ke lapangan stretching dulu. Ini ada locker juga, locker home. Di sana itu assembly hall. Nah, ini adalah Kita masuk ruang ya. press conference-nya JIS. Oke. Ayo, Yuk, kita masuk. Kita masuk ke ya. dalam. Oke, keren banget. First impression-nya ruang press conference-nya itu mewah banget ya. Dan Mewah masih banget. kelihatan budaya dari Betawinya. Yes. Ini kelihatan dari atas ini. Itu maksudnya apa Mas? Ini jadi kita untuk desain akustik. Ini sebenarnya fungsinya untuk desain akustik supaya kedap. Nah, ini kita mengambil motif gigi balang yang ada di sini. Jadi selain tadi topi Betawi, budaya Betawinya kita aplikasikan juga ke ruangan-ruangan yang ada di JIS. Salah satunya gigi balang ini. Ini untuk di preskon. Karena kan preskon nanti biasanya itu untuk tamu-tamu internasional gitu, pelatih ataupun pemain akan ada di sini. Jadi kesannya budaya ini juga kental di mereka. Oke. Kapasitas kita kurang lebih 126 tempat duduk untuk preskon ini. Dan ada connecting door, jadi media yang akan meliput nggak dari luar lalu ke depan, tapi langsung dia kita Dari ruang kasih media connecting tadi? door Langsung dari ruang sini? media langsung ke sini. Oh, luar biasa banget. Berarti udah terfikirkan desainnya secara matang untuk semua flow aktivitasnya ya. Oh, betul. Oke, ini kita udah di ruang ganti away ya ini ya? Ruang ganti away JIS. Oke, keren banget. keren Ini banget. away aja keren, gimana home-nya ya? Gimana home-nya ya? Ini udah gede banget, luas. Ini kayak gimana fitur-fitur yang ada di ruang gantinya Mas? Jadi kita itu ada 3 locker away yang seperti ini. Ada 1 locker home. Jadi kenapa ada 3 locker away? Biasanya kalau pertandingan bola itu dalam sehari ada 2 pertandingan, berarti pertandingan selanjutnya itu bukan home. Makanya Betul. kita menyediakan away. Jadi laga selanjutnya kan pasti away. Nah, di JIS ada 1 locker home dan 3 locker away. Dari sisi fasilitas sama sebenarnya, mirip. Cuma yang kita bedakan ambience dari Ruangannya interiornya apa? lah, dari interiornya. Untuk Kalau membedakan away, home sama away-nya. jadi home biar Semangatnya ya. untuk bermainnya bisa bangkit gitu. Itu ada treatment sendiri terhadap interiornya. Jadi kalau untuk fasilitas sama, ada toilet difabel. Terus untuk pelatih, ruangan pelatih ada, termasuk juga fasilitas untuk bersih sepatu, bersih bola itu ada di depan. Oke, yang tadi kita masuk sebelah kiri ada semprotan itu. Ada untuk semprotan bersihin sepatu kompresor ya? itu semprotan angin untuk sepatu dan bola.
Ini kurang lebih di sini ada 27 seat Oke. untuk 25 seat untuk lokernya, termasuk teknologinya juga biar nanti nggak ketukar-ketukar. Ada sistem tab untuk di masing-masing Locker locker. ya? Jadi private untuk setiap pemain. Ini boleh kita coba duduk nih? Boleh, silakan. Boleh. Coba duduk Rick, biar ngerasain nih kita nih. Ngerasain jadi pemain buat siap tanding di JIS ya. Ngetap ya kan, Tab, ngambil. Tapi biasanya kan bajunya udah digantung-gantung di sini. Oh iya, iya. Digantung sesuai sama nomornya. Keren banget. Keren banget. Dan semua fasilitasnya lengkap banget disediakan di JIS. Lengkap. Termasuk ini kenapa kita pakai vinil yang bisa kayak dipakai di rumah sakit itu. Iya benar. Ini supaya pemain nggak licin. Nggak Jadi licin, karena kalau dia pakai dia pull ya, karena dia pakai sepatu pull biar dia nggak licin. Makanya tadi semua area yang dilewati oleh pemain bola itu lantainya Harus pakai vinil ini. Dia nggak pakai homogeneous style, nggak pakai HT. Oke. Jadi biar menjaga supaya pemain aman, nggak cedera, Nggak mulai cedera. dari Masa locker belum main sampai udah ke cedera. lapangan. Belum main udah cedera kan ngeri ya. Iya, ngeri. Kasian. Makasih banyak udah nganterin kita Makasih banyak. keliling-keliling. Kita udah berayam keliling-keliling di seputar JIS dari luar sampai dalam sampai interiornya sampai ruang ganti sampai ruang pemain ganti ya. ya away kita bisa lihat ya, belum Bisa lihat semuanya dan kita lihat semua tuh semua fasilitas lengkap dan kualitas dunia semua internasional Siap. semua di sini. Terima Keren. Semangat ya Mas, karena belum selesai kan. Iya. Semangat Masih ada terus. PR. Semua pekerja yang sedang membangun si Jakarta International Stadium ini. Siap. Jadi guys, itu dia jalan-jalan kita keliling Jakarta International Stadium. Gimana menurut kalian? Keren banget nggak sih? Saya pribadi suka banget dengan desain dan konsepnya yang sustainable dan semuanya terintegrasi. Jadi semuanya itu ramah lingkungan dan memberikan masa depan yang cerah untuk Jakarta. Gimana menurut lo, Gi? Kalau menurut saya ya, Rick, hal-hal detail, hal-hal kecil yang dipikirin sama pihak pembangun JIS ini. Contohnya pola lantai yang kita bisa lihat ini adalah pola lantainya menghadap ke kiblat teman-teman, dan juga disediakan sangat banyak yaitu kursi disabilitas gitu ya. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Property Masterpiece, karena kita akan selalu menyajikan properti-properti yang keren banget yang pastinya masterpiece. See you on the next video. Bye-bye.